Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian India pada tahun 1947 adalah salah satu peristiwa sejarah paling signifikan dan menyakitkan di abad ke-20. Proses ini memunculkan dua negara baru, yaitu India dan Pakistan, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang berakar pada konflik antar agama, terutama antara komunitas Hindu dan Muslim. Kali ini kita akan menjelajah apakah konflik agama benar-benar menjadi pemisah utama, bagaimana hubungan antar agama berkembang, dan bagaimana faktor-faktor lain turut berperan dalam peristiwa besar ini. Sebelum kedatangan Inggris, hubungan antara komunitas Hindu dan Muslim di benua India cukup kompleks. Selama berabad-abad kedua komunitas ini hidup berdampingan di bawah berbagai dinasti seperti Mughal, yang sebagian besar adalah Muslim. Dinasti Mughal misalnya dikenal karena kebijakannya yang sering mengutamakan toleransi agama, terutama pada masa pemerintahan Akbar. Namun, beberapa raja lain seperti Aurangzeb memberlakukan kebijakan yang dianggap tidak adil terhadap non-Muslim, yang kemudian memicu ketegangan antar agama. Meskipun terdapat periode konflik, banyak wilayah di India mengalami integrasi budaya yang erat antara Hindu dan Muslim. Musik, seni, dan arsitektur India adalah bukti dari perpaduan ini. Sayangnya, kedatangan Inggris mengubah dinamika hubungan ini secara dramatis. Ketika Inggris mulai menguasai India pada abad ke-18, mereka menerapkan kebijakan drive and rule atau pecah belah dan kuasai. Mereka memanfaatkan perbedaan agama, budaya, dan etnis untuk menjaga kekuasaan mereka. Salah satu contoh adalah bagaimana Inggris memberikan hak istimewa kepada komunitas tertentu seperti Muslim di satu wilayah dan kepada Hindu di wilayah lainnya, menciptakan rasa ketidakpercayaan antara kedua kelompok. Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 menjadi titik balik penting. Pemberontakan ini yang melibatkan pasukan dari berbagai latar belakang agama melawan Inggris, ditanggapi oleh kolonialis dengan membesar-besarkan perbedaan antara Hindu dan Muslim. Inggris mengklaim bahwa pemberontakan ini dipicu oleh ketegangan agama, meskipun pada kenyataannya itu adalah reaksi terhadap eksploitasi ekonomi dan politik. Pada awal abad ke-20, muncul dua gerakan nasional besar, Kongres Nasional India atau India National Congress yang disingkat INC, dan Liga Muslim atau All India Muslim League. INC yang didominasi oleh pemimpin Hindu seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru berupaya membangun India yang bersatu tanpa memandang agama. Namun, banyak Muslim merasa bahwa suara mereka tidak cukup didengar dalam organisasi ini. Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah mulai menuntut hak-hak khusus bagi Muslim untuk melindungi mereka dari potensi donasi Hindu. Pada tahun 1940, Liga Muslim mengadopsi resolusi Lohare yang menyerukan pembentukan negara Muslim yang terpisah, yang akhirnya menjadi Pakistan. Hindutva atau kehinduan adalah ideologi yang muncul pada awal abad ke-20. Ideologi ini dipelopori oleh organisasi seperti Rastriya Swayamsevak Sangh atau RSS, Vishwa Hindu Parishad atau VHP. Hindutva menekankan identitas Hindu sebagai inti dari kebangsaan India, seringkali dengan mengorbankan komunitas minoritas termasuk Muslim. Gerakan ini menambah ketegangan dan mendorong narasi bahwa Muslim adalah orang luar yang tidak memiliki tempat di India. Retorika ini memperkuat polarisasi agama yang sudah ada, menciptakan jurang yang semakin lebar antara komunitas Hindu dan Muslim. Menjelang akhir kekuasaan Inggris, semakin jelas bahwa India tidak dapat bersatu. Ketegangan agama memuncak pada akhir tahun 1940-an dengan kerusuhan dan kekerasan yang meluas di seluruh negeri. Pemimpin Inggris seperti Lord Mountbatten yang ditugaskan untuk mengawasi transisi kekuasaan memutuskan bahwa pembagian adalah solusi terbaik untuk mencegah perang saudara besar-besaran. Pada tanggal 15 Agustus 1947, India merdeka dan Pakistan dibentuk sebagai negara Muslim yang terpisah. Pembagian ini berdasarkan pada garis agama, tapi juga menciptakan migrasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana jutaan orang Hindu dan Sikh pindah ke India, sementara jutaan Muslim pindah ke Pakistan.
Pembagian India pada tahun 1947 tidak hanya mengubah peta geopolitik, tetapi juga menjadi latar belakang bagi salah satu periode kekerasan antaragama yang paling brutal dalam sejarah modern. Kali ini kita akan mengulas peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum dan sesudah pembagian, menyoroti dampaknya pada masyarakat, dan memahami bagaimana dinamika kekerasan ini mengakar. Sebelum pembagian resmi pada tahun 1947, kekerasan antar agama sudah menjadi realitas di India kolonial. Ketegangan ini seringkali diperparah oleh kebijakan Inggris yang mendukung narasi perpecahan. Salah satu peristiwa kekerasan besar pertama adalah kerusuhan di Kalkuta pada tahun 1946 yang dikenal sebagai Direct Action Day. Kerusuhan ini dimulai ketika Liga Muslim yang dipimpin oleh Jinnah menyerukan aksi langsung untuk mendukung pembentukan Pakistan. Dalam waktu beberapa hari, ribuan orang Hindu dan Muslim tewas dalam bentrokan yang meluas di Kalkuta. Kekerasan ini menyebar ke wilayah lain, termasuk Bihar dan Bengal Timur, menandakan bahwa hubungan antar agama semakin memburuk. Saat garis perbatasan baru antara India dan Pakistan diumumkan oleh Sir Cyril Ratcliffe, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Proses migrasi besar-besaran ini tidak terorganisir, menciptakan kekacauan di berbagai wilayah. Konvoi migran seringkali diserang oleh kelompok bersenjata dari komunitas yang berseberangan. Wilayah Punjab yang terbagi menjadi Punjab Barat atau Pakistan dan Punjab Timur atau India menjadi pusat dari banyak kekerasan. Desa-desa dibakar, perempuan diperkosa, dan keluarga dihancurkan. Diperkirakan sekitar 1 juta orang tewas dalam periode ini, sementara sekitar 15 juta orang menjadi pengungsi. Setelah pembagian, kekerasan ini tidak berhenti. Di India, komunitas Muslim yang tetap tinggal seringkali menjadi target serangan, sementara di Pakistan, minoritas Hindu dan Sikh menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang serupa. Konflik ini tidak hanya terjadi di wilayah perbatasan, tetapi juga kota-kota besar seperti Delhi, Karachi, dan Lahore. Selain itu, konflik Kashmir yang muncul setelah pembagian menambah bahan bakar api kekerasan antar agama. Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi dipimpin oleh seorang raja Hindu menjadi titik sengketa antara India dan Pakistan. Perang pertama antara kedua negara pecah pada tahun 1947 sampai 1948 dan dampaknya terasa hingga hari ini. Kekerasan antar agama selama dan setelah pembagian memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat. Keluarga-keluarga yang terpisah, trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan rasa ketidakpercayaan yang mendalam antara komunitas menjadi warisan dalam periode ini. Banyak pengungsi yang tidak pernah kembali ke tanah kelahiran mereka, dan mereka yang berhasil menetap di tempat yang baru seringkali menghadapi diskriminasi. Kehidupan sosial dan ekonomi juga terganggu. Pasar-pasar yang sebelumnya menjadi tempat interaksi antar agama berubah menjadi zona konflik. Sekolah-sekolah dan institusi lainnya terpaksa ditutup, menciptakan kekosongan antara akses pendidikan dan layanan publik. Konflik agama di India tidak dapat dilepaskan dari peran gerakan politik yang memperkuat identitas agama dan memperkeruh hubungan antar komunitas. Hindutva adalah sebuah ideologi yang menekankan kebangsaan Hindu. Pertama kali didefinisikan oleh Vinaya Damodar Savarkar pada tahun 1923. Ideologi ini menempatkan Hindu sebagai pusat identitas nasional India, seringkali dengan mengorbankan minoritas. Organisasi seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS dan Vishwa Hindu Parishad atau VHP memainkan peranan kunci dalam menyebarluaskan ideologi ini. Selama masa kolonial, Hindutva mendapat momentum sebagai respon terhadap kekhawatiran akan dominasi Muslim dan tuntutan pembentukan Pakistan. Gerakan ini menciptakan narasi bahwa India adalah tanah air eksklusif bagi umat Hindu, yang secara implisit menyingkirkan komunitas Muslim dan lainnya dari wacana nasionalisme. Setelah pembagian India, ideologi Hindutva terus berkembang, seringkali menjadi dasar untuk politik identitas. Retorika yang dipromosikan oleh para pendukung Hindutva memperburuk ketegangan agama dengan menargetkan Muslim sebagai pengkhianat yang dianggap tidak loyal terhadap India. Di sisi lain, Liga Muslim di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah menyoroti perlunya negara Muslim yang terpisah
Liga Muslim mengklaim bahwa Muslim India membutuhkan perlindungan dari potensi dominasi Hindu, terutama dalam struktur politik pasca kolonial. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari komunitas Muslim di wilayah-wilayah seperti Punjab, Bengal, dan Sindh. Resolusi Lohare pada tahun 1940 menjadi tonggak penting dalam perjuangan ini, dengan menyatakan bahwa wilayah minoritas Muslim di India harus dikelompokkan menjadi negara-negara yang sepenuhnya otonom. Namun, perjuangan ini juga membawa konsekuensi besar. Narasi yang ditekankan oleh Liga Muslim memperkuat perpecahan identitas agama, menciptakan jurang yang semakin lebar antara komunitas Hindu dan Muslim. Banyak kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan mulai melihat satu sama lain sebagai ancaman. Gerakan politik seperti Hindutva dan perjuangan pembentukan Pakistan tidak hanya mempengaruhi elit politik, tetapi juga meresap ke masyarakat umum. Banyak orang yang mulai mengidentifikasi diri mereka terutama melalui agama, seringkali dengan mengorbankan identitas bersama sebagai orang India. Di berbagai wilayah, ideologi ini memicu kekerasan antar agama. Di Gujarat misalnya, konflik yang terjadi seringkali didorong oleh narasi politik yang menargetkan minoritas. Di Pakistan, ideologi Muslim memperkuat diskriminasi terhadap minoritas Hindu dan Sikh yang seringkali dianggap sebagai orang luar. Pengaruh gerakan politik juga terlihat dalam transformasi masyarakat sipil. Komunitas yang sebelumnya juga hidup berdampingan mulai mengisolasi diri. Sekolah, pasar, dan lingkungan tempat tinggal menjadi tersegmentasi berdasarkan agama. Proses ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, media dan literatur seringkali digunakan untuk memperkuat narasi yang memecah belah. Cerita-cerita sejarah yang disajikan dengan bias tentu memperburuk stereotip dan prasangka antar agama. Sejarah pembagian India memberikan banyak pelajaran berharga, khususnya tentang bahaya politik identitas yang ekstrim. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya dialog antar komunitas. Kekurangan dialog selama masa kolonial dan menjelang pembagian membuat ketidakpercayaan dan prasangka semakin dalam, yang akhirnya menyebabkan kekerasan masif. Pelajaran lainnya adalah perlunya kebijakan yang inklusif. Selama periode ini, kebijakan Inggris seringkali memperkuat perpecahan antar agama. Sistem pemisahan pemilihan berdasarkan agama, misalnya menciptakan jarak politik yang sulit dijembatani antar komunitas Hindu dan Muslim. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang memperkuat kesatuan, bukan perpecahan. Sejarah juga mengajarkan kita bahwa politik identitas bisa menjadi pedang bermata dua. Satu sisi, identitas agama dapat memberikan rasa kebersamaan bagi komunitas. Namun, ketika digunakan sebagai alat politik, seperti dalam kasus Hindutva atau perjuangan pembentukan Pakistan, identitas ini dapat menjadi sumber konflik yang merusak. Politik identitas juga mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap keberagamaan. Ketika satu identitas agama didefinisikan sebagai lebih baik atau lebih asli, maka ketegangan dan konflik menjadi tak terhindarkan. Untuk menciptakan masyarakat yang damai, keberagamaan harus dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Meskipun sejarah penuh dengan konflik, ada banyak contoh komunitas yang berhasil hidup berdampingan dengan damai. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pendidikan yang menekankan toleransi dan keberagamaan. Pendidikan dapat membantu menghilangkan stereotip dan prasangka yang sering menjadi akar konflik antar agama. Langkah lainnya adalah memperkuat hukum dan institusi untuk melindungi hak-hak minoritas. Hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten dapat mencegah diskriminasi dan kekerasan yang ditunjuk kepada komunitas tertentu. Dialog antar agama juga merupakan alat yang sangat efektif. Melalui dialog, komunitas dapat menemukan kebersamaan mereka dan belajar untuk menghormati perbedaan. Program seperti pertukaran budaya, diskusi lintas agama, dan kolaborasi dalam proyek sosial dapat memperkuat rasa saling percaya. Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam membangun perdamaian. Organisasi non-pemerintah, media, dan kelompok komunitas dapat berkontribusi dengan menyebarkan pesan toleransi dan bekerja untuk mengurangi ketegangan. Aktivitas seperti kampanye perdamaian, seminar, dan proyek sosial dapat membantu menyatukan komunitas yang terpecah. Media juga bertanggung jawab besar. Dalam banyak kasus, media digunakan untuk menyebarkan propaganda untuk memperburuk konflik. Namun, media juga dapat menjadi alat untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya harmoni antar agama.
Meskipun sejarah menunjukkan penuh dengan konflik, ada banyak cara untuk belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, dialog, dan penghormatan terhadap keberagamaan, masyarakat dapat mengatasi perbedaan agama dan hidup berdampingan dengan harmoni. Sejarah pembagian India adalah pengingat akan biaya kemanusiaan dari perpecahan, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan adil. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.